Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan materi pendalaman Alkitab kita yang sudah sampai di Matius 22. Ini sudah bagian ke-51. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan terlebih dahulu ayatnya di Matius 22. Ayat 1. Yesus berbicara lagi dalam perumpamaan kepada mereka. Kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh lagi hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Ayat 5. Namun orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Karena itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke perjamuan kawin itu. Ayat 10. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Kawan, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Namun orang itu diam saja. Ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Judul dari sesi kita di sini adalah banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, diambil dari ayat yang ke-14 ini adalah ayat yang cukup terkenal. Baik, kita hanya mempelajari satu perumpamaan pada hari ini, yaitu perumpamaan tentang perjamuan kawin. Kalau Bapak Ibu perhatikan, perumpamaan ini paralel dengan perumpamaan dalam Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Tetapi agak berbeda ya, agak berbeda isinya walaupun pesannya senada. Ini adalah perumpamaan ketiga yang disampaikan oleh Yesus mengenai para pemimpin Yahudi yang menentangnya di Bait Allah. Di sini Tuhan Yesus menantang otoritas para pemimpin agama Yahudi itu bahwa mereka tidak berotoritas terhadap bangsa Yahudi. Jadi ini disampaikan Yesus untuk menanggapi para pemimpin bangsa Yahudi yang mempertanyakan kuasa Yesus itu dari mana, dan mereka menolak dia. Yesus hendak menyampaikan ya dalam perumpamaan ini apa yang akan terjadi kepada mereka, orang-orang yang menolak dia itu. Ini hal yang serius harus kita perhatikan karena apa yang disampaikan oleh Yesus itu tentu masih relevan untuk kita sampai hari ini. Jadi kita harus memperhatikan apa yang dimaksud dalam perumpamaan ini, saudara. Baik, di ayat 1 dan 2, Yesus berbicara lagi dalam perumpamaan kepada mereka, ayat 2. Kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Oke, di sini kita sudah mengerti ya, sudah melihat dengan jelas siapa raja itu, siapa anak itu, kita sudah tahu. Karena sudah jelas sekali yang disebut raja pasti adalah Allah Bapa dan anaknya itu adalah Yesus sendiri. Tapi kita harus lihat juga bahwa
perjamuan kawin ini memang sesuatu yang biasa diadakan di zaman dahulu. Maka perjamuan kawin anak raja pasti suatu perjamuan besar yang terjadi sekali seumur hidup bagi orang yang diundang olehnya. Jadi buat orang yang diundang, tamu undangan ini, wah ini luar biasa, ini pengalaman sekali seumur hidup diundang ke istana raja untuk perjamuan kawin sang pangeran. Wah luar biasa, seharusnya orang yang diundang akan merasa ini anugerah yang luar biasa. Harusnya begitu ya saudara. Dan perjamuan kawin orang Yahudi kuno ini berlangsung bukan cuma semalam atau seperti kita kalau diundang di kondangan hari-hari ini begitu ya, di bulan berber banyak orang yang pesta pernikahan. Paling saudara datang jam 7 malam, jam 9 malam sudah selesai. Tapi perjamuan kawin orang Yahudi kuno nggak begitu. Berlangsung berapa lama? Seminggu, saudara. Seminggu. Jadi perjamuan yang sangat besar. Dan ini juga perjamuan yang diadakan oleh seorang raja. Jadi bukan cuma perjamuan biasa, tapi perayaan nasional yang besar. Kalau saudara tahu waktu di Inggris diadakan pesta pernikahan dari pangeran, ya, wah luar biasa itu. Luar biasa sekali ya saudara. Dan juga tamu-tamu dari luar negeri, para pemimpin negara lain datang untuk merayakan kebahagiaan itu bersama-sama. Dan semua rakyat Inggris juga bersama-sama bersuka cita. Itu perayaan yang besar. Dan demikian pula dengan di zaman itu. Ini sesuatu yang besar yang diadakan oleh raja. Kita lanjutkan ke ayat 3. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Nah lo, ya, nah lo. Raja sudah mengirimkan undangan. Di sini dikatakan kan yang telah diundang. Berarti raja sebetulnya sudah memberikan undangan kepada orang-orang yang diundang tadi. Dia sudah memberikan informasi tanggal perjamuannya kapan. Tapi undangan yang mereka terima, undangan pertama ini dicuekin oleh orang-orang itu. Mereka tidak memedulikannya. Sampai raja mengirimkan undangan pribadi melalui hamba-hambanya. Karena mereka nggak mau datang, raja mengutus hamba-hambanya datang secara pribadi, mengundang kembali mereka. Hamba-hamba sang raja memanggil nih orang-orang yang diundang, menyampaikan pemberitahuan, kamu kan sudah dapat undangan, perjamuan sudah mau mulai. Tapi di ayat 3 dikatakan, orang-orang itu tetap tidak mau datang. Waduh ya. Padahal ini raja yang undang saudara. Bukan orang biasa. Menolak undangan seorang raja itu pelanggaran hukum kalau di zaman itu. Tapi rajanya demikian baik ya kita lihat ya. Rajanya demikian berbelas kasih. Orang-orang ini yang tidak tahu diri ini sudah mengerti apa risikonya menolak undangan raja. Tetapi mereka tetap menolak. Mereka nggak suka sama rajanya mungkin. Ya, sehingga raja tetap berbelas kasih. Kita lihat di ayat 4. Ia menyuruh lagi hamba-hamba lain. Tuh disuruh lagi hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Saudara, sebelum kita lanjutkan, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan langsung ditulis di chat supaya tidak terlupa ya Bapak Ibu, supaya kita tidak lupa. Nanti sesudah pembahasan selesai akan kita bahas pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Di ayat 4 kita melihat rajanya nggak mau nyerah. Wah, ini rakyatnya pada bandel ini ya, bangsawan-bangsawan yang saya undang ini pada bandel, raja nggak mau nyerah terhadap penolakan itu. Dia kirimkan lagi hamba-hamba lain kepada orang-orang yang diundang tadi dengan menyampaikan, ada apa ini yang tersedia bagi mereka?
Kata raja ada lembu-lembu jantan, ada ternak piaraan. Maksudnya ini udah daging yang terbaik loh, yang paling enak buat kalian. Ada pesta ya, ada hiburan yang menarik ya, namanya perjamuan 7 hari ya pasti heboh gitu ya, nggak mungkin tidak ada hiburan yang banyak. Jadi yang dimaksud dengan hamba-hamba ini adalah para nabi ya saudara, para nabi yang diundang, yang mengundang orang-orang Yahudi tersebut untuk masuk ke dalam perjamuan, atau dengan kata lain menyampaikan kabar keselamatan bagi bangsa Yahudi. Tetapi mereka tidak mau mendengarnya, saudara ya. Kita lanjutkan ke ayat 5. Namun orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Wah, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Aduh, ini gimana ini ya? Orang-orang itu tidak mengindahkan undangan raja yang padahal cuma sekali seumur hidup mereka peroleh loh. Sebagian beralasan terlalu sibuk ya. Sibuknya ngapain? Mending kalau sibuknya benar-benar ada proyek besar. Enggak. Sibuk mengerjakan hal-hal sehari-hari, saudara. Ya, ada yang mau berladang, ada yang mau berbisnis. Lah, setiap hari juga kalian melakukan itu. Masa demi sesuatu yang sekali seumur hidup kalian tidak mau tinggalin itu? Aneh ini. Terlalu sibuk untuk hal-hal yang biasa. Itu aneh sekali. Yang kedua, mereka merasa dipaksa oleh raja sehingga mereka marah. Mereka dipaksa datang padahal nggak mau datang. Sehingga mereka menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuh mereka. Ya, ini yang terjadi pada para nabi, saudara. Jadi bangsa Yahudi tidak mau mendengarkan para nabi, menangkap mereka, menyiksa para nabi dan membunuh mereka. Maka yang terjadi adalah rajanya murka, ayat 7. Murkalah raja itu, ia pun menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Waduh, ini penghinaan kata raja ya. Ini penghinaan terhadap raja. Masa hamba-hambanya malah disiksa, dibunuh. Maka raja murka dan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang diundang itu. Raja menjatuhkan hukuman mati atas mereka, ya, membinasakan pembunuh-pembunuh itu dikatakan, dan membakar kota mereka. Sebetulnya kalau sampai kota tempat tinggal mereka dibakar, ini hukuman yang sangat berat terhadap orang-orang yang memberontak kepada kerajaan dan mengkhianati raja. Jadi kalau sampai kota mereka dibakar, itu berarti benar-benar tindak pidana pengkhianatan. Rajanya sudah sangat murka. Tetapi apa yang terjadi setelah orang-orang yang diundang itu tidak mau datang? Ya, orang-orang itu tidak mau datang, berarti nggak ada tamunya. Nggak ada tamunya, saudara. Kita lihat di ayat 8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Jadi kita lihat di sini bahwa awalnya orang-orang yang diundang ke perjamuan kawin anak raja ini adalah orang-orang terhormat. Orang-orang terhormat, pastilah raja pasti mengundang orang-orang yang terhormat. Tapi karena mereka nggak mau datang, ya, nggak ada tamu, ya udah raja buka aja undangan kepada semua orang. Tadi orang-orang yang menganggap dirinya bisa mengabaikan undangan raja itu, kan mereka harusnya orang-orang yang layak. Dianggap oleh raja tidak layak lagi menghadiri perjamuan tersebut. Jadi mereka pemuka agama Yahudi yang dulunya memang layak, dianggap tidak layak lagi untuk hadir. Sementara orang-orang yang sebelumnya tidak diundang, kini menjadi layak untuk hadir sebagai tamu. Ya, yang tidak layak jadi layak, yang layak jadi tidak layak, begitu. Ini konsisten, saudara, dengan pengajaran Tuhan Yesus ya, bahwa orang itu harus menyadari ketidakmampuannya, barulah dia bisa masuk ke kerajaan Allah. Jadi orang-orang yang bisa masuk kerajaan Allah itu adalah orang-orang yang merasa dirinya tidak layak, bukan merasa dirinya layak.
Orang-orang yang tidak layak jadi layak, yang merasa dirinya layak jadi tidak layak. Itu jadi terbalik ya. Matius 9 ayat 12 sampai 13 coba kita lihat. Ini masih Matius karena Tuhan Yesus mengajar demikian dan ini di kitab yang sama dengan yang kita baca ya. Ayat Matius 9 ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi kita kalau mau datang kepada Yesus, bukan merasa diri kita sehat. Kita merasa diri kita sakit. Ayat 13. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa tuh. Jadi kalau kita merasa diri kita orang berdosa, itulah yang dipanggil oleh Yesus. Kitalah yang dipanggil oleh Yesus. Tetapi kalau kita merasa diri benar, akibatnya kita merasa nggak butuh juru selamat. Aku sudah suci, aku sudah kudus, aku hidupnya sudah benar, aku tidak butuh juru selamat. Akhirnya begitu. Dan di Matius 18 pun begitu. Tuhan Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Bahwa orang yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi kita ini harus merendahkan diri serendah-rendahnya supaya layak masuk kerajaan surga. Bukan hidup kita sebaik-baiknya, bukan. Tapi kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Menyadari tanpa anugerah kita nggak bisa masuk kerajaan surga. Itulah yang melayakkan kita untuk masuk ya. Baik, kita lanjut ke ayat 9. Ini raja membuka undangan kepada semua orang ya. Karena itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke perjamuan kawin itu. Wah, ya. Yang namanya persimpangan jalan itu adalah tempat jalan utama bertemu dengan jalan-jalan kecil. Biasa di kota zaman dulu ada jalan utama, ada jalan-jalan kecil. Di pertemuan jalan utama dan jalan kecil itu biasanya banyak orangnya ya. Maka itulah target untuk mengumpulkan tamu-tamu. Ayat 10. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Ya, jadi hamba-hamba sang raja panggil siapa saja yang dijumpainya di jalan-jalan, saudara. Nah, ini menarik sekali ya. Berarti undangan keselamatan di dalam Yesus Kristus diberikan kepada semua bangsa, semua jenis orang. Jadi nggak lagi terbatas. Dulu kabar keselamatan itu disampaikan hanya kepada satu bangsa, bangsa Yahudi. Ya, mereka dikatakan umat pilihan. Tetapi karena mereka menolak pesan itu sampai yang akhirnya disampaikan oleh Sang Mesias Yesus Kristus, mereka tolak, maka Tuhan buka kepada semua orang. Semua bangsa kini boleh menerima pesan itu. Dan yang tertarik, semua jenis orang juga boleh menerima pesan itu. Undangan keselamatan diberikan tidak tergantung, perhatikan, apakah orang itu baik maupun jahat. Coba, orang-orang jahat aja disuruh masuk. Jadi kalau kita berpikir hanya orang baik saja yang boleh masuk kerajaan Allah, salah itu. Ini orang-orang jahat di sini jelas. Kenapa? Karena orang-orang jahat itu menyadari bahwa diri mereka jahat, saudara, ya. Mereka menyadari sehingga itu suatu anugerah yang besar buat mereka. Mereka diundang ke dalam kerajaan Allah dengan tujuan bukan supaya mereka tetap jahat, bukan. Tapi supaya mereka bertobat, ya. Sementara orang-orang baik ya sama ya, mereka juga harus menyadari bahwa mereka dilayakkan loh. Mereka bukannya layak, dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah ya. Jadi kabar keselamatan yang ada di dalam Injil itu universal kepada semua orang. Tidak tergantung orang itu baik ataupun jahat, saudara. Dan kepada semua bangsa. Ayat 11. Nah, ini yang menarik ya. Ini hal yang menarik yang orang sering tidak mengerti. Ayat 11. Ketika raja itu bermasuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Nah, ini kita harus paham sekali, saudara. Ya, di pesta zaman itu tuh seperti apa?
Raja kan sudah mengirimkan undangan kepada semua orang. Siapa saja boleh datang, ayo. Nah, raja masuk sekarang ke pesta untuk melihat siapa saja sih orang yang merespons undangan tersebut. Yang harus kita harus mengerti di zaman itu, sekalipun siapapun diundang, tadi kan katanya orang baik, orang jahat boleh masuk. Para tamu undangan harus mengenakan pakaian pesta yang semestinya. Dan ini sesuatu yang orang nggak banyak tahu, saudara. Pakaian pesta itu diberikan oleh raja kepada tamu-tamunya, saudara. Ini yang orang nggak tahu. Kenapa nggak ditulis di Alkitab? Karena sudah biasa itu dilakukan. Jadi penulis perjanjian baru dalam hal ini Matius, dia mengira atau berasumsi bahwa pembaca sudah ngerti bahwa pakaian pesta itu diberikan oleh raja. Pakaian pesta itu diberikan oleh raja kepada semua tamu yang diberikan yang diundangnya. Diberikan kepada semua tamu yang diundangnya. Itu yang harus kita pahami dan sementara ini kita biasa tidak tahu ya. Oke. Dan kalau orang tidak mengenakan pakaian pesta yang diberikan oleh raja, jadi penghinaan itu. Itu jadi penghinaan terhadap raja. Nah, pakaian pesta itu apa? Banyak orang berasumsi, mengarang sendiri, itu katanya kebaikan dia, itu katanya kekudusan dia. Coba cek aja di Alkitab, kan lebih simpel, ya. Cek aja di Alkitab, pakaian pesta itu apa? Yesaya 61 ayat 10. Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Tuh, jadi yang memberikan siapa? Allah, bukan aku sendiri. Dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Yang memberikan siapa? Allah. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan. Jadi kalau di sini dikatakan pakaian keselamatan dan jubah kebenaran, maka ini jelas melambangkan pembenaran oleh Kristus. Karena yang memberikan adalah Allah, bukan kita punya sendiri. Jadi kita nggak boleh bawa pakaian kita sendiri. Tuhan yang memberikan kepada kita pakaian itu. Ya, bagaimana dapat pakaian itu? Melalui iman dalam Kristus. Roma 3 ayat 21 sampai 31. Kita sudah tahu bagaimana kita memperoleh pembenaran di dalam Kristus. Roma 3 ayat 21 sampai 31. Kalau kita lihat salah satu ayat saja, Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, jadi kita lihat bahwa itu diberikan oleh Allah cuma-cuma buat kita. Sehingga kalau orang tidak pakai pakaian yang diberikan oleh raja itu, tetapi dia pakai pakaiannya sendiri nih, apa artinya? Dia berusaha untuk membenarkan dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Orang Yahudi kalau membenarkan dirinya sendiri ya pasti usaha melakukan hukum Taurat. Ya, karena itulah yang bagi mereka itulah usaha untuk memperoleh perkenan Allah. Nah, kalau kita buat manusia zaman sekarang yang kita tidak lagi melakukan hukum Taurat, hati-hati, ini adalah perbuatan baik. Perbuatan baik untuk meraih keselamatan. Nah, itu dia. Perbuatan baik untuk meraih keselamatan. Jadi kita berpikir saya harus berusaha sendiri untuk diselamatkan. Bagaimana caranya? Berbuat baik. Nah, itulah pakaian sendiri, bukan pakaian pesta. Jadi kalau kita mengerti, sekali lagi, cek di Alkitab pakaian pesta itu apa. Jangan dipikir sendiri lalu kita berusaha mencari jawabannya sendiri di luar Alkitab. Kemudian ayat 12. Ia berkata, raja berkata kepadanya, kawan,
Bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Namun orang itu diam saja. Ya, raja melihat ini orang nggak pakai pakaian pesta, pakai pakaian dirinya sendiri, pakaian punyanya sendiri. Padahal aku udah kasih. Ya, kenapa? Dia mau tanya. Hei kawan, kawan dalam bahasa aslinya eteros, eteros. Artinya bukan sahabat ya. Ini adalah orang yang ada bersama-sama, bahkan jadi pengikutnya, tapi belum tentu sahabat. Biasa orang Yunani menyebut para murid itu sebagai eteros dari gurunya. Tapi para murid itu bukan filos, bukan sahabat dari gurunya. Jadi murid-murid Yesus itu bisa disebut eterosnya Yesus, kawan tetapi bukan sahabat. Pengikut itu adalah kawan tapi bukan sahabat. Nah, karena dia ini rakyat, ya udah raja boleh sebut dia kawan ya, tapi bukan sahabat. Di sini kalau dalam bahasa Indonesia kesannya orang ini nggak mau jawab gitu ya. Namun orang itu diam saja. Sebetulnya dalam bahasa aslinya bukan begitu. Kata yang digunakan adalah fimo. Fimo itu artinya speechless, nggak sanggup menjawab apa-apa saja. Jadi bukannya dia diam karena tidak mau jawab, tapi nggak sanggup menjawab. Itu speechless, dia nggak sanggup jawab. Mengapa? Karena orang itu punya pakaian pesta. Raja pasti kasih pakaian pesta ketika mengundang orang datang ke pesta raja. Tapi orang itu menolak untuk mengenakannya. Dan orang itu tidak bisa lagi beralasan karena hati nuraninya tahu aku salah. Makanya dia speechless. Ayat 13. Lalu kata raja itu kepada pelayan-pelayannya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan di luar, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang menolak mengenakan pakaian pesta itu diikat kaki tangannya dan dilemparkan ke dalam kegelapan di luar. Kalau terjemahan baru edisi 1, kegelapan yang paling gelap gitu ya. Padahal dalam bahasa aslinya bukan begitu. Dalam bahasa aslinya kegelapan di luar. Apa maksudnya? Pertama, orang ini diikat di depan umum, artinya dipermalukan di depan umum, saudara. Diikat di depan orang-orang lain, di depan tamu-tamu lain. Kemudian dilemparkan keluar ya. Kita melihat ini pernah terjadi juga di Matius 13 ayat 41-42. Matius 13 ayat 41 dan 42. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sama kan tadi di sini juga ratapan dan kertak gigi. Jadi ini melambangkan hukuman kekal. Kalau bahasanya sama itu melambangkan hal yang sejenis, saudara ya. Di sini kegelapan di luar itu melambangkan hukuman kekal. Kenapa di sini dalam perumpamaan ini Yesus mengatakan orang itu dilemparkan keluar? Kita tahu perjamuan ini dilakukan biasanya di malam hari. Orang kalau diajak makan kan malam hari. Dengan cahaya yang terang, banyak lampu, banyak lilin di zaman itu. Sehingga orang yang dilemparkan keluar, ya dia jadi ada di dalam kegelapan, kelaparan, nggak ada makanan, dan kedinginan lagi. Karena di Timur Tengah itu kalau siang panas, kalau malam dingin sekali. Ya, jadi dilemparkan keluar itu sangat mengerikan buat orang. Ini melambangkan hukuman kekal, saudara ya. Itulah yang dilambangkan oleh Tuhan Yesus. Kita lihat ya, contoh dari kitab intertestamental. Ini bukan dari Alkitab, tetapi dari tulisan Yahudi di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, kita kalau baca kitab intertestamental itu, jadi kita tahu konsep orang Yahudi di zaman Perjanjian Baru itu gimana. Gitu. Bukan berarti kita percaya akan apa yang diajarkan di kitab-kitab ini, tapi kita jadi ngerti, oh cara orang berpikir tuh begitu. Contoh ya kita lihat, 1 Henok 103 ayat 8. Dan ke dalam kegelapan,
dan belenggu dan api yang membakar. Tempat ada penghakiman yang memilukanlah, rohmu akan masuk tuh. Jelas ya, ini adalah tempat penghukuman kekal, ya. Lalu di 1 Henokh 108 ayat 3. Dan tunggulah hingga dosa telah berlalu, karena nama mereka akan dihapus dari kitab kehidupan dan kitab-kitab suci, dan keturunan mereka akan dihancurkan selamanya, dan roh mereka akan dibunuh, dan mereka akan menangis dan meratap, tuh ratap tangis dan kertak gigi, di belantara yang kacau balau, dan dalam api mereka akan terbakar karena tidak ada bumi di sana. Jadi ini bahasa apokaliptik, saudara, mengenai apa? Hukuman kekal atau neraka. Jadi bahasa yang digunakan oleh Yesus sama dengan bahasa yang digunakan di kitab intertestamental ini ya, tulisan-tulisan di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kita ngerti ya, orang itu dilemparkan ke dalam hukuman kekal, ke dalam neraka. Kesimpulan Tuhan Yesus adalah di ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Apa maksud? Apa maksudnya? Ini jadi amsal atau pepatah yang disampaikan oleh Yesus. Apa maksud Tuhan Yesus? Kalau banyak yang dipanggil, itu bukan berarti banyak itu nggak semua. Bukan. Kalau orang Yahudi mengatakan banyak dan sedikit, itu bukan menyatakan pengertian matematis. Tetapi banyak dan sedikit ini sudah jadi amsal, sudah jadi pepatah, sudah jadi saying gitu ya. Jadi ungkapan yang dipahami oleh orang-orang zaman itu bahwa yang dimaksud banyak itu semua, yang dimaksud sedikit tidak semua. Maksudnya begitu. Jadi ini udah kiasan, saudara ya. Banyak yang dipanggil artinya semua orang, bukan cuma orang Yahudi, diundang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, semua orang. Seperti di Matius 20 ayat 8 kita lihat. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Banyak orang ini bukan nggak semua. Semua maksudnya. Jadi istilah banyak itu melambangkan semua orang. Itu cara orang Semitik mengatakan semua orang. Lalu sedikit ini artinya tidak semua orang yang dipanggil menjadi orang yang terpilih. Maka kita harus ngerti di sini. Orang-orang Yahudi itu kan biasa menyebut diri mereka orang pilihan, bangsa pilihan. Tapi Yesus menunjukkan menjadi orang pilihan itu tidak otomatis. Terus gimana dong? Tergantung respons mereka. Respons mereka tepat atau tidak terhadap undangan atau panggilan dari Allah. Itu yang dimaksud. Jadi kita harus menguji kembali respons kita terhadap undangan dari Allah itu bagaimana. Itulah yang membuat kita jadi orang terpilih. Bukan Tuhan yang memilih kita, bukan. Semua juga dipanggil. Tetapi kalau kita mau jadi orang terpilih, respons kita bagaimana? Itu bukan dari Tuhan, tapi dari kitanya sendiri. Kita lihat ya, aplikasi dari bacaan ini, aplikasinya seperti apa? Pertama, panggilan dari Tuhan. Karena undangan ini jelas melambangkan panggilan dari Tuhan. Perjamuan kawin anak raja ini menjadi pendahuluan ya untuk pernikahan antara Kristus atau anak Allah dan gerejanya di kerajaan Allah yang hadir secara utuh nanti. Saya sering berkata bahwa kerajaan Allah itu sudah ada sekarang. Ya, kerajaan Allah itu ya kita, saudara dan saya. Tetapi kerajaan Allah belum utuh. Nanti utuhnya ketika Yesus datang kedua kalinya. Dan pernikahan anak domba nanti di Wahyu, itulah yang menyatakan kehadiran kerajaan Allah seutuhnya. Kita melihat di sini bahwa panggilan dari Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu pertama-tama disampaikan kepada bangsa Yahudi. Itulah orang-orang yang diundang. Mereka orang-orang istimewa yang diundang oleh Tuhan Yesus, oleh Bapa. Tetapi bangsa Yahudi, apalagi pemuka agamanya, mengabaikan undangan itu.
Bagaimana caranya? Mereka menolak, tidak mau datang kalau tadi di ayat 3. Mereka sibuk sendiri dengan bisnisnya, ada yang berladang, ada yang berbisnis. Orang-orang pemuka agama ini sibuk berdagang di bait Allah, ya, sibuk untuk menyampaikan sesuatu yang menguntungkan bagi diri mereka sendiri. Mereka sibuk sendiri dengan urusan mereka, bukan urusan Tuhan. Dan juga mereka memberontak terhadap Allah. Maka Allah menghukum mereka di ayat 7 tadi. Dan membinasakan pembunuh itu dan membakar kota mereka. Ini sudah digenapi, saudara. Yaitu Allah membiarkan bangsa Romawi menghancurkan Yerusalem di tahun 70 Masehi. 40 tahun sesudah Yesus. Ya, bangsa Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus datang ke Yerusalem, menghancurkan kota Yerusalem, mengeratakan bait Allah dengan tanah. Itu adalah bentuk hukuman dari Allah yang disampaikan di sini oleh Tuhan Yesus. Itu hukuman yang langsung mereka bisa rasakan. Dan karena bangsa Yahudi tadi yang harusnya layak, bangsa pilihan jadi tidak layak, maka Allah bukalah keselamatan sebagai anugerah kepada semua bangsa. Itulah sebabnya Paulus berkata begitu, ya. Mereka orang-orang Yahudi ini dikeraskan hatinya supaya keselamatan jadi tersedia buat saudara dan saya. Jadi ini bagian dari rencana Tuhan, saudara. Mereka yang sebelumnya tidak layak jadi dilayakan, yaitu kita. Kita inilah yang dilayakan yang seharusnya tidak layak. Di perjanjian lama hanya orang Yahudi yang layak, ya. Maka orang yang merespons panggilan keselamatan itu, tetapi tidak mengenakan pembenaran dari Kristus, padahal Kristus sudah membenarkan ya, tapi kita nggak mau, kita masih mengandalkan usahanya sendiri, itu berbahaya sekali. Orang yang tidak mengandalkan pembenaran dari Kristus, itulah yang dilambangkan dengan pakaian pesta, akan dilemparkan ke dalam hukuman kekal. Di kalangan murid Yesus sendiri, ini melambangkan Yudas Iskariot, saudara. Jadi Tuhan Yesus sudah punya contoh. Itulah Yudas Iskariot yang dia panggil kawan, ya. Tetapi di kalangan Kristen, bahaya. Ini melambangkan orang-orang yang menjadi anggota gereja, tetapi tidak menjadi anggota kerajaan Allah. Oh, bisa begitu? Ya bisa, saudara. Kristen sih Kristen, KTP-nya Kristen, baik orangnya. Tetapi tidak benar-benar menjadi anggota kerajaan Allah. Kenapa? Mereka nggak ngerti bahwa keselamatan itu anugerah. Kita harus berbuat serendah-rendahnya, merendahkan diri serendah-rendahnya. Mereka berpikir keselamatan itu usaha saya dengan cara hidup sebaik-baiknya. Nah, itulah yang menyebabkan orang ini adalah orang yang tidak mengenakan pembenaran dari Kristus. Itu berbahaya sekali. Banyak orang yang nggak ngerti, saudara. Bagaimana cara orang yang menjadi anggota kerajaan Allah, ya? Bagaimana caranya kita menjadi anggota kerajaan Allah atau mengenakan pakaian pesta? Andalkan Kristus sepenuhnya untuk keselamatan kita. 1 Yohanes 5 ayat 13. 1 Yohanes 5 ayat 13. Mari kita lihat ya. Supaya semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Percaya di sini bukan cuma percaya secara otak, tapi mengandalkan. Karena percaya bagi orang Yahudi itu aktif. Percayanya kepada siapa? Anak Allah. Dan Anak Allah punya nama. Jadi hati-hati, saudara. Anak Allah ini bukan anak Allah yang tidak bernama. Anak Allah ini punya nama, yaitu Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam nama siapa? Dalam nama, kalau di Yohanes 1 kan firman, logos. Logos ini bukan konsep, logos ini punya nama. Siapa? Yesus. Yesus. Jadi kita hanya bisa mengandalkan Yesus Kristus sepenuhnya untuk keselamatan kita. Bukan mengandalkan konsep firman Allah, kebijaksanaan Allah. Enggak, punya nama dia. Namanya Yesus. Jadi hati-hati, saudara. Yang kedua,
Kita tidak bisa mengandalkan perbuatan kita untuk pembenaran diri kita sendiri. Roma 3 ayat 27. Roma 3 ayat 27. Jika demikian, apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Ya, Roma 3 ayat 27. Berdasarkan azas apa? Berdasarkan azas perbuatankah? Bukan, melainkan berdasarkan azas iman. Jadi nggak bisa kita mengandalkan perbuatan. Kita hanya bisa mengandalkan iman kita kepada Kristus. Nggak ada itu perbuatan yang menyelamatkan kita ya. Lalu kita harus berbuah. Matius 21 ayat 43 nanti kita lihat bahwa kita harus berbuah ya. Maksudnya kalau tidak berbuah di ayat 43 kata Tuhan Yesus, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil dari kamu. Nggak berbuah sih, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Kalau nggak berbuah, diambil kerajaan Allah. Ya, buah itu apa? Demonstrasi kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Dengan cara melakukan kebenaran, Matius 5 ayat 20, kebenaran kita harus lebih baik daripada orang Farisi. Berbuat baik tentu, kita harus berbuat baik, tapi bukan syarat untuk diselamatkan. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Karena Roh Kudus hidup dalam diri kita, maka kita pun jadi baik. Pasti kita harus mengalami transformasi pribadi, menghasilkan buah roh, Galatia 5 ayat 22-24. Dan menjadi saksi Kristus. Kita harus jadi saksi. Kalau kita nggak mau jadi saksi, ya kita nggak berbuah artinya, saudara. Jadi harus jadi saksi. Oke, aplikasi yang kedua adalah respons yang sesuai. Tuhan sudah memberikan panggilan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kepada semua orang tadi, tanpa membeda-bedakan baik jahat, tapi bagaimana respons kita? Respons yang sesungguhnya adalah satu, menerima pembenaran dari Kristus itu, ya, kita menyadari diri kita tidak sanggup dan kita menerima pembenaran. Kedua, mungkin ada orang yang menolak, ya, seperti orang-orang yang tadi diberi undangan tapi nggak mau datang karena nggak peduli atau merasa mereka tidak membutuhkan undangan itu, akhirnya dibinasakan. Kalau orang nggak mau ya dibinasakan, ya, tidak bisa dibina, dibinasakan, begitu. Yang ketiga, merasa bisa mengandalkan usaha sendiri, seperti orang yang tidak pakai pakaian pesta. Tetapi akhirnya ketahuan, oleh raja sendiri ketahuan, dan dikeluarkan dari pesta ke dalam kegelapan kekal. Jadi respons yang mana yang benar? Tentu kita menerima pembenaran dari Kristus itu. Kita terima undangannya, kita pakai pakaiannya, yaitu pembenaran. Itulah yang harus kita lakukan, saudara. Ayat-ayat ini sangat penting, ini terkait dengan keselamatan kita, ya, terkait dengan respons kita terhadap undangan dari Bapa di surga. Amin, ya. Oke, kita bisa lanjutkan sekarang dengan tanya jawab, saudara. Sudah bagi Bapak Ibu yang mau ada pertanyaan, silakan boleh tulis di chat atau boleh angkat tangan. Sudah ada dari Pak Kristedi Hartopo. Malam Pak Mark, izin tanya, sepertinya kabar Injil itu awalnya hanya untuk orang Israel. Tetapi karena orang Israel menolak, baru diberikan kepada bangsa lain. Mohon pencerahannya Pak, makasih. Ya, memang kenyataannya begitu ya, karena dari awalnya memang kabar keselamatan itu diberikan kepada bangsa Israel terlebih dahulu. Ya, Paulus pun berkata demikian. Karena bangsa Israel mengeraskan hati, barulah Tuhan membuka kepada bangsa-bangsa lain. Jadi kita harus berkata, iya betul ini memang betul. Jadi Tuhan memang mempunyai perjanjian dengan bangsa Israel. Sang Juru Selamat lahir dari bangsa Israel. Dia adalah orang Yahudi. Dan bangsa Israel lah satu-satunya bangsa yang punya sejarah keselamatan. Jadi Tuhan pakai mereka untuk menjadi berkat buat seluruh dunia tentunya. Tapi mereka nggak mau loh. Mereka nggak mau. Dan Tuhan sengaja membuat mereka itu keras hati sementara waktu. Supaya karena mereka menolak seperti yang ada di sini. Mereka sudah menolak para nabi. Mereka sudah menolak Injil yang disampaikan oleh Kristus. Akhirnya Tuhan buka kepada semua orang, kepada bangsa-bangsa lain.
Ya, betul. Kenapa Tuhan harus pakai cara begini? Karena mereka juga terikat perjanjian dengan Tuhan. Jadi Tuhan harus memberikan kepada mereka dulu. Ya, sesudah itu ya udah kepada semua orang. Begitu ya Pak Kristedi ya. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya, ada pertanyaan dari Justin. Saya mau nanya, mungkin sebelumnya sudah pernah ditanyakan, tetapi saya kadang bingung antara bangsa Israel, Yahudi, dan Ibrani. Apa perbedaan dari termin tersebut? Lalu saya sering mendengar narasi kalau negara Israel sekarang bukan lagi Yahudi atau bangsa yang dijanjikan lagi, berbeda dengan 2000 tahun yang lalu. Apakah bisa diklarifikasi? Ya, oke, terima kasih Justin. Ya, kita harus mengerti ya, dulu sekali memang nenek moyangnya orang Yahudi itu adalah orang Ibrani. Ibrani itu artinya keturunan Eber, ya. Eber itu ada di Perjanjian Lama. Itu ada di Kejadian 10 ayat 21. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber serta abang Yafet. Ayat 24, Arpaksad mempunyai anak Sela, dan Sela mempunyai anak Eber. Jadi Eber ini adalah keturunan Sem, dan dia jadi nenek moyangnya bangsa Yahudi. Jadi orang Ibrani itu artinya keturunan Eber. Ya, itu Ibrani. Jadi lebih luas lagi. Karena itulah Abraham disebut orang Ibrani. Tapi Abraham bukan orang Israel, karena Israel itu kan keturunan Abraham. Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub itulah Israel. Jadi Yakub itu keturunan Abraham. Bangsa Israel adalah keturunan Yakub. Kalau Ibrani keturunan Eber, Israel keturunan Yakub. Dan Israel punya 12 suku. Israel punya 12 suku, ada yang di utara membentuk kerajaan Israel, ada yang di selatan. Yang di selatan cuma suku Yehuda dan Benyamin, plus Lewi, karena Lewi ada di mana-mana. Jadi ada 3 suku di bawah, ya sisanya di atas. 3 suku yang di bawah inilah yang jadi orang Yahudi. Begitu. Jadi di zaman Yesus, ya memang mereka orang Yahudi. Mereka orang Israel, iya. Mereka orang Ibrani, iya. Tetapi kenapa kita sebut mereka bangsa Yahudi? Karena 10 suku yang di atas itu tidak jelas nasibnya kemana. Ya, mereka sudah dibuang ke Asyur, dan mereka sudah tercampur tidak jelas. Sementara suku Yehuda, Benyamin, dan sebagian dari suku Lewi yang dibuang ke Babel kembali ke tanah air mereka, dan merekalah yang menjadi bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi. Itu maksudnya. Jadi di zaman Yesus memang yang ada orang Yahudi. Apakah orang Yahudi orang Israel? Iya. Apakah orang Yahudi itu orang Ibrani? Iya juga, gitu ya. Dan apakah mereka berbeda dengan bangsa Yahudi sekarang? Oh iya, kenapa? Karena orang Yahudi sekarang juga sudah tercampur dari mana-mana juga, nggak lagi sesuai dengan garis keturunan mereka yang dulu, gitu ya. Orang Yahudi yang sekarang itu sudah tercampur dengan bangsa-bangsa lain, apalagi negara Israel. Negara Israel ini sudah bukan kelanjutan dari kerajaan Israel yang dulu, juga bukan kelanjutan dari negaranya bangsa Yahudi. Itu sudah bentukan modern ya, yang berawal dari Zionisme. Jadi memang kita bisa katakan udah nggak sama lagi mereka dengan Yahudi yang dulu. Begitu ya Justin ya. Dari Pak Kristedi lagi. Mohon izin tanya lagi Pak, maka ayat 7 tentang Allah murka, apakah itu yang dimaksud dengan pembuangan bangsa Israel ke Babel? Oke, terima kasih. Kalau saya melihatnya ya, di ayat 7 ini sebetulnya ada hubungan dengan menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Dan di zaman Yesus, hamba-hamba ini selain Yesus sendiri adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis juga mereka bunuh. Dan juga kemudian murid-murid Yesus sendiri juga akhirnya mereka tangkap dan mereka bunuh. Ya, hampir semua murid Yesus matinya mengenaskan. Hampir semua, ada Yohanes tidak ya. Kemudian Bapa marah di ayat 7 dan dia menyuruh
pasukan ke sana, membinasakan pembunuh itu dan membakar kota mereka. Nah, yang dimaksud dengan membakar kota mereka ini, kalau menurut saya adalah dihancurkannya kota Yerusalem di tahun 70 oleh bangsa Romawi. Ya, jadi Tuhan Yesus sebetulnya sedang memberikan peringatan kepada mereka. Karena ini udah peringatan yang terakhir, bunuh bakar kota mereka karena mereka memberontak. Ini kota Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan tahun 70. Kalau menurut saya itu yang lebih mungkin untuk dimaksudkan di ayat 7 ini. Ya, oke Pak Kristedi. Baik, apakah ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Jika ada silakan. Shalom Pak Mak. Shalom Pak Hengki, silakan Pak Hengki. Pak, kalau dari pembahasan ini bisakah didefinisikan bahwa keselamatan itu adalah undangan dari Allah untuk kita menjadi anggota kerajaannya? Di sini memang keselamatan, tetapi ini keselamatan itu lebih Suaranya luas hilang, Pak. pada itu ya. Lebih luas. Ya. Memang yang dimaksud itu adalah undangan untuk masuk ke dalam anggota kerajaan Allah. Tetapi apakah itu keselamatan secara utuh? Enggak juga gitu loh ya. Karena memang yang dimaksud dengan keselamatan kalau Bapak Ibu membaca dari kamus Alkitab pun jawabannya sama, yaitu pemulihan rencana Allah semula. Ya, keselamatan itu adalah betul yang biasa kita dengar, itu betul usaha Allah untuk memulihkan atau untuk mengembalikan bukan cuma manusia tetapi semua ciptaannya ke dalam rencananya semula. Nah, itulah namanya keselamatan. Karena ciptaannya sudah rusak. Nah, di sini bagian dari keselamatan itu adalah memanggil manusia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Dan nanti tentunya ketika Yesus datang kedua kalinya, maka semuanya akan dipulihkan bagi manusia. Itu untuk manusianya, tapi kan belum termasuk ciptaan yang lain, gitu Pak. Oke. Lalu Pak, kalau orang yang sekali lagi nih yang sering jadi hal yang menggelitik saya Pak ya, itu untuk orang-orang yang dikatakan di Roma 2 itu Pak, Roma 2 ayat 15-16. Iya, iya, betul. Itu gimana itu Pak? Itu apakah keselamatan seperti yang Pak Mak tadi sampaikan, itu pemulihan manusia? Iya. Oke, dari Roma 2 ayat 15 ya. Dengan itu Iya. mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka dan hati nurani mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ya, gitu ya Pak ya. Jadi, iya Pak. Ya, ini kan mengatakan orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Jadi yang dimaksud dengan orang yang melakukan hukum Taurat, orang Yahudi kan menganggap diri mereka itu sudah menjadi bangsa pilihan karena mereka punya hukum Taurat, gitu ya. Tapi di sini kan Paulus mengatakan bukan punya hukum Tauratnya, tapi yang melakukan hukum Tauratnya, ya, termasuk bangsa lain yang sebetulnya nggak punya hukum Taurat, tapi mereka melakukan hukum Taurat dari hati nurani mereka sendiri, ya. Itu menunjukkan siapa nantinya di belakang, kan siapa sih orang Yahudi yang sejati itu, bukan yang punya hukum Taurat, tapi yang melakukan, gitu ya. Nah, itu kan memang konsepnya itu untuk membenarkan pikiran orang-orang Yahudi bahwa mereka itu adalah bangsa pilihan, ya. Padahal di sini kan Yesus juga berkata menjadi pilihan itu pilihan kamu, bukan secara otomatis pilihan kamu sendiri, gitu. Jadi arahnya ke sana, gitu, arahnya ke sana. Maka apakah bangsa lain bisa jadi umat pilihan? Bisa, gitu loh katanya. Iya. Jadi ini bukan berbicara mengenai orang di luar Kristen ya. Semuanya pasti kan diselamatkan damaikan oleh penebusan Kristus Pak ya. Didamaikan oleh penebusan Kristus, amin. Cuma kalau di dalam Roma ya, kalau kita pelajari dengan teliti, itu bukan masalah orang Kristen atau enggak Pak. Yahudi atau bukan.
Iya. Ya, karena orang Yahudi itu pengertiannya salah. Jadi orang yang bukan Yahudi itu pun bisa jadi orang pilihan, itu maksudnya. Jadi bukan orang Kristen dan orang non-Kristen, tapi yang ada di pikiran Paulus itu Yahudi dan non-Yahudi. Kita aja yang jadi bacanya orang Kristen dan non-Kristen, padahal enggak, Yahudi dan non-Yahudi maksudnya. Oke. Gitu, Pak. Iya. Ya, Iya. sama dengan ini kan. Jadi undangan masuk kerajaan Allah itu ditolak oleh orang Yahudi, ya udah dibuka buat semua orang, gitu, semua bangsa. Gitu. Jadi universalnya bukan Kristen atau tidak, tapi Yahudi dan bukan Yahudi gitu. Hmm. Oke. Jadi sama ya sebenarnya Pak ya. Jadi Iya, antara sama. orang Yahudi dan non Yahudi kemudian akhirnya dibuka untuk semua orang ketika Semua orang, betul. gitu ya. Betul, Pak, betul. Oke. Jadi ini tidak berbicara mengenai orang non Kristen sebenarnya Pak ya. Bukan orang non-Kristen, Yahudi dan non-Yahudi. Iya. Satu pertanyaan terakhir ya dari Pak Kristedi. Mohon izin tanya lagi Pak, untuk ayat 4 yang dimaksud lembu jantan dan ternak itu apa Pak? Oke, itu maksudnya karena pestanya sudah siap saja gitu ya. Jadi raja berusaha membujuk orang, ayo dong datang, makanannya enak-enak, banyak hiburan, kamu pasti nggak akan rugi deh gitu. Lembu jantan dan ternak itu maksudnya udah makanan yang paling top, makanan yang paling enak. Udah disediakan loh buat kamu, masa kamu nggak mau datang? Cuma begitu aja sih Mbak Kristedi ya. Jadi nggak terlalu punya makna yang berlebihan gitu ya, cuma begitu saja. Oke, baik, saya kira waktunya sudah selesai ya, kita sudah sampai di 23.9. Karena waktunya sudah habis ya, nanti kita bisa sambung lagi di pertemuan berikutnya ya, dan kita akan tutup dengan doa. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA nomor 319 025 1585 atas nama GBI The City Tower. Saudara dapat pula men-scan QR Code yang tampil di layar dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung Kris. Terima kasih atas persembahan saudara, Tuhan Yesus memberkati.